Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari tentang ayo mengenal sifat Allah. Di pelajaran bab 2 ini kalian akan diberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah itu apa saja dan apa pengertiannya. Tak kenal maka tak sayang. Itulah yang sering kita dengar. Maka kalau ingin disayang oleh Allah, wajiblah kita mengenalnya dengan memahami sifat-sifatnya. Sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, serta dalil-dalil naklinya, atau dalil secara akalnya, atau petunjuk-petunjuk secara akalnya dan aklinya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang akan kita pelajari pada kali ini, yang pertama adalah sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Yang kedua adalah sifat mustahil. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari sifat wajib? Sifat wajib Allah adalah sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Nah, sifat ini wajib hanya dimiliki oleh Allah, khusus. Dan ini wajib kita ketahui. Kenapa jadi khusus? Karena tidak ada satu makhluk pun yang ada di dunia ini yang punya sifat wajib tersebut. Pengertian yang kedua, pengertian sifat mustahil. Apa sifat mustahil itu? Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Jadi dalam pengertian sifat mustahil itu, Allah tidak mempunyai sifat yang mustahil ini. Sedangkan yang ketiga, sifat jaiz, itu sifat yang mungkin yang mungkin ada, atau sifat yang mungkin atau boleh tidak ada pada Allah. Jadi sifat jaiz ini bisa ada pada Allah, bisa saja tidak ada pada Allah. Ini yang dinamakan dengan sifat jaiz. Selanjutnya, kita akan mengkaji sifat wajib dari Allah. Sifat wajib dari Allah yang kita akan mengkaji, yang pertama adalah sifat wujud. Allah itu adalah zat yang pasti ada. Allah itu berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ayat ini atau sifat ini dijelaskan dalam ayat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh ila akhirih. Nah, apa buktinya? Apa dalil aklinya secara akal kalau Allah itu bersifat wujud? Buktinya ya adanya kita semua ini. Kita ada, pasti ada yang menciptakan. Bukan orang tua kita itu hanya sebagai perantara. Nah, itu yang disebut dengan sifat wujud. Allah itu pasti ada. Oke, kita akan lanjut kepada yang kedua, adalah sifat qidam. Sifat qidam adalah sifat yang Allah itu telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Secara logika, secara akal, orang yang menciptakan itu lebih dulu daripada yang diciptakan. Kalian membuat tulisan, pasti lebih dulu ada kalian daripada tulisannya. Kalian melukis, itu lebih dulu kalian daripada lukisannya. Nah, sama dengan Allah. Adanya kita, adanya alam semesta, itu karena adanya Allah lebih dahulu daripada apa yang diciptakannya. Nah, itu adalah pengertian dari qidam. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, itu yang dalilnya dari sifat qidam. Yang ketiga, baqa. Allah itu maha kekal.
Maksudnya Allah itu tidak akan punah, tidak akan binasa ataupun tidak akan mati. Dia akan tetap ada untuk selamanya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Berikutnya kita akan ke yang keempat, yaitu mukhalafatul hawadisi. Allah itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Pasti Allah itu berbeda dengan ciptaannya, tidak akan sama. Manusia juga tidak akan bisa membuat yang sama dengan apa yang dengan dirinya sendiri. Contoh, kalian menggambar diri kalian, pasti akan beda, tidak akan sama dengan apa yang kalian gambar. Nah, sama dengan Allah. Allah itu pasti berbeda dengan kita, dengan ciptaannya itu pasti beda. Allah tidak seperti manusia, juga tidak seperti hewan, juga tidak seperti dan lainnya. Allah itu pasti berbeda dengan ciptaannya. Seperti apa Allah? Hanya Allah sendiri yang Maha tahu. Nah, ini ada dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Itulah kekuasaan dari Allah. Qiyamuhu binafsihi, berdiri untuk dirinya sendiri. Dia tidak butuh kita, tidak butuh orang lain. Kita tidak Allah tidak membutuhkan pembelaan dari kita, tidak. Karena Allah sudah bisa membela dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ini dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Selanjutnya yang ke-6 adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah Maha Esa atau tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta dan isinya. Ayat yang menjelaskan tentang wahdaniyah ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Jadi Allah itu tunggal. Allah itu tidak ada sekutunya. Tidak ada tidak ada yang menyerupai. Tidak ada. Dan Allah itu hanya tunggal, satu, atau disebut dengan Esa. Yang ke-7 adalah qudrat. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa terhadap apapun yang ada di dunia ini. Baik itu mulai dari kita lahir, dari rezeki kita, dari jodoh kita. Allah itu punya kuasa semua. Sampai dengan takdir kita pun di dunia ini, Allah yang berkuasa. Kita akan bersama siapa nanti, itu Allah yang punya kuasa. Allah yang mengatur semuanya. Jadi tidak ada orang pun yang bisa mengatur kalau Allah sudah menghendaki. Seperti kebanyakan orang bilang, manusia itu hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Maka disitulah yang disebut dengan qudrat, sifatnya Allah yang berkuasa. Nah, ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Oke, berikutnya adalah iradat, sifat yang ke-8. Allah itu berkehendak. Maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Jika Allah sudah berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Kun fayakun. Ini terdapat dalam surah Yasin ayat 82. Ini pengertian dari iradah. Allah itu maha berkehendak. Jadi apapun dunia ini yang Allah kehendaki, maka pasti akan terjadi. Allah mau musnahkan bumi ini, itu pasti akan terjadi.
karena Allah sudah menghendaki. Oke, dengan sifat yang ke-9 adalah ilmu. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu yang tampak atau kepada yang tidak tampak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4. Kita di dunia ini, ilmu yang dimiliki manusia itu tidak seberapa dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Mengetahui atas segala sesuatunya itu tidak seberapa. Secuil kuku pun itu tidak bisa. Karena Allah itu Maha mengetahui, seluas-luasnya pengetahuan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian merasa diri kalian sudah punya ilmu, sudah punya kepintaran, sudah punya kecerdasan, maka kecerdasan atau ilmu kalian itu tidak sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Ini diterangkan dalam surah Al-Hadid ayat 4. Oke, sekarang ke yang 10. 10 adalah hayat. Allah itu maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak bisa binasa, ataupun Allah itu tidak akan bisa musnah. Dia akan kekal selamanya. Dan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Kalau secara akal, kalau Allah itu mati, lantas siapa yang akan mengatur kehidupan dunia ini? Karena hanya Beliau lah, hanya Allah lah yang bisa mengatur semuanya. Makanya Allah itu mempunyai sifat hayat, mempunyai sifat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oke, sekarang ke yang 11. Yang 11 adalah sama. Allah maha mendengar, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Terkadang kita menggerutu dalam hati. Manusia tidak akan pernah tahu, tapi Allah akan tahu. Kalian punya rencana dalam hati kalian, nanti akan mau kemana, nanti mungkin mau tidur. Atau ketika kalian diomongin sama orang tua, kalian hanya gerundel di hati. Orang tua tidak akan tahu, tapi Allah lah yang akan tahu. Karena Allah maha tahu segala-segalanya dan maha mendengar apa yang kalian ucapkan itu. Yang ke-12 adalah basar. Allah itu maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, Allah pasti mengetahui. Bahkan semut di malam hari di batu yang kecil pun Allah itu pasti mengetahui. Beda dengan makhluknya, dengan kita. Pasti beda. Karena kita sudah tidak bisa melihat apa yang ada di kegelapan. Maka dari itu Allah mempunyai sifat basar. Dalam Al-Quran, penjelasan Allah yang mempunyai sifat basar itu ada dalam surah Al-Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, itu dalilnya dalam surah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Oke, yang ke-13 adalah kalam. Kalam itu Allah berfirman. Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Nah, itu buktinya. Kitab-kitab dari terdahulu itu firman Allah semua. Cuma yang belum disempurnakan adalah Al-Quran. Itulah buktinya kalau Allah itu maha berfirman atau mempunyai sifat kalam. Nah, penjelasan ini dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 143. Terdapat adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia.
maka itu hanya pada bahasa atau lafal saja, tidak pada hakikatnya. Karena apa? Karena sifat kalam pada Allah adalah qadim dan tidak terdiri dari huruf-huruf yang merupakan bahasa manusia. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab merupakan manifestasi dari sifat kalam yang qadim itu terdiri dari huruf-huruf. Itu hanya penjelmaan dari kalam-kalam Allah yang terdiri dari huruf-huruf itu. Jadi dibuatkan huruf agar mudah untuk membacanya. Jadi kita tidak usah khawatir dalam berdoa, sekalipun kita tidak berbahasa Arab, itu juga tidak apa-apa. Kita mohon dengan bahasa kita sendiri. Allah pasti mengerti, pasti tahu. Karena Allah itu sifatnya berfirman. Tidak hanya bahasa Arab saja. Semuanya itu Allah pasti mengetahui. Beda dengan kita. Kita ini berucap, itu sudah ada tatanannya sendiri. Tapi beda dengan Allah ketika sudah mempunyai, sudah berkalam, sudah menurunkan wahyunya. Nah, dengan sifat kalam ini, Allah menyampaikan apa yang dikehendaki kepada para rasulnya. Seperti yang Bagus sampaikan barusan. Apa itu yang disampaikan? Yaitu wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, dengan melalui wahyu ini, terwujud ajaran-ajaran yang kemudian membentuk suatu agama yang disebut Islam. Jadi, Islam itu adalah agama wahyu yang berasal dari kalamnya Allah. Jadi itu kenapa Allah mempunyai sifat kalam. Oke, yang ke-14. Qadirun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, dari 14 sampai 20 ini hanya hampir sama dengan yang dari kudrat tadi. Nah, berbeda dengan yang ini hampir sama dengan yang kudrat ini, mempunyai kuasaan terhadap segala sesuatunya. Jadi itu yang dari 13, yang dari 14 ke belakang itu rata-rata hampir sama dengan yang di depan. Qadirun, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada dalam semesta. Oke, lanjut yang ke-15. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Nah, ini yang ke-15, muridun. Yang ke-16, alimun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang disembunyikan. Yang ke-17, hayyan. Allah zat yang hidup. Allah itu zat yang hidup. Allah itu tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Ini juga dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 58. Berikutnya sami'un. Allah itu selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Karena Allah mempunyai sifat mendengar. Jadi apapun permintaan kita, Allah pasti akan dengarkan. Allah insyaAllah pasti akan kabulkan. Yang ke-19 adalah basirun. Allah itu yang melihat tiap-tiap yang mawjud, yang bentuknya ada, bendanya itu ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti akan melihat kita. Gerak-gerik kita pasti dilihat oleh Allah. Oke, kita bisa bersembunyi dari orang, tapi kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Yang ke-20 ini adalah mutakalliman. Firman Allah itu terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Nah, dari ke-20 sifat tersebut dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Nah, ini yang pertama. Seperti wujud. Apa itu wujud tadi? Wujud itu adalah ada.
Sifat ada, sifat wujud itu bersifat nafsiyah. Sifatnya itu hanya berhubungan dengan Allah, tidak ada yang lainnya. Maka sifat wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah, tidak berhubungan dengan yang lain. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jadi ini dimulai dari qidam sampai ke yang nomor 6. Dam, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan yamu binafsi serta dengan wahdaniyah. Nah, itu yang disebut dengan sifat salbiyah. Sifat ini menghilangkan sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena dengan 2 sampai 6 ini maka kesempurnaan Allah itu tidak terbantahkan lagi. Ada pembuktiannya, ada contohnya qidam, terdahulu. Nah, yang dinamakan terdahulu kan seperti Pak Guru jelaskan tadi. Tidak ada yang terjadi ketika tidak ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu pasti yang terdahulu. Sama dengan kalian, contohnya tadi, kalian tidak bisa membuat gambar kalau kalian tidak ada. Makanya harus ada kalian, dan kalian mau menggambar, maka gambar itu pasti ada. Entah gambar itu wujud atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan sifat salbiyah. Nah, yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang abstrak. Jadi sifat ma'ani ini sifat yang abstrak dan wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Nah, sifat ma'ani ini menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafal saja, tidak pada hakikatnya. Seperti 7 sampai 13. Jadi mulai dari qudrat sampai dengan kalam. Qudrat berkuasa. Nah, ada dengan sifat manusia yang berkuasa, ada. Seperti sekarang Presiden kita Jokowi berkuasa menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, itu hanya pada lahirnya saja persamaannya, tapi pada hakikatnya tidak. Karena sifat berkuasa itu tidak akan selamanya, nanti pasti akan diganti dengan penguasa yang berikutnya. Siapa yang lebih lama? Presiden Soeharto, lama 30 tahun memimpin Indonesia. Berkuasa, iya, tapi hanya pada lahirnya saja, pada lafalnya saja, pada kata-katanya saja berkuasa, tapi tidak pada hakikatnya. Nah, itu yang disebut dengan sifat ma'ani. Ada iradat, berkehendak. Siapapun manusia pasti berkehendak, tapi itu hanya pada lafalnya saja, hanya pada lahirnya saja, tapi pada hakikatnya tidak. Karena Allah yang menggerakkan semua. Kita mau mancing, ya kan? Kalau Allah sudah tidak kalau sudah Allah berkehendak, kita tidak bisa mancing. Walaupun kita berkehendak mancing, maka tidak akan bisa. Nah, itulah persamaan itu hanya bersifat lahirnya saja, tapi hakikatnya kita tidak bisa. Sama dengan ilmu itu kan mengetahui segala sesuatu. Manusia bisa mengetahui segala sesuatu, tapi itu hanya pada lafalnya saja. Banyak manusia yang salah terhadap pengetahuannya sendiri. Banyak. Yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani yang mulai dari qadirun, muridun sampai
tadi yang mutakalliman, baik dengan itu, setiap ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka itu menjadi hukum. Sifat ma'nawiyah ini akan menjadi hukum dari sifat ma'aninya sendiri. Qadirun, Allah Maha Kuasa. Karena ada sifat ma'ani, sifat yang berkuasa, maka ada qadirun. Qadirun di sini bagaimana? Qadirun ini yang mengatur nanti, yang mengatur kuasanya manusia. Itu kalau tadi kan ada qudrat. Qudrat itu berkuasa. Sifat ma'ani, qudrat sifat ma'ani. Tapi ada sifat, karena ini jadi sifat ma'ani ini pasti akan dibarengi dengan sifat ma'nawiyah. Pasti dibarengi. Kenapa? Karena pasti ada orang yang bersifat berkuasa. Seperti yang Pak Guru jelaskan barusan, berkuasa, berkehendak, mengetahui, dan lain sebagainya. Itu ada yang hidup, manusia juga hidup. Tapi dibarengi dengan sifat ma'nawiyahnya dari Allah, yaitu hayyan, yang maha hidup. Maka Allah lah yang mengatur tentang kehidupannya. Sampai dengan pendengaran kita, penglihatan kita, ataupun kata-kata kita itu diatur oleh Allah. Walaupun kita punya sifat yang seperti itu, kita punya sifat ilmu, iya, kita punya sifat ilmu, punya pengetahuan. Tapi pengetahuan kita terbatas, tidak seperti pengetahuan dari Allah. Pendengaran kita, iya, kita punya pendengaran. Kita bisa bicara, bisa mendengarkan omongan manusia, tapi itu terbatas. Makanya dibarengi dengan sifat ma'nawiyahnya dari Allah yang sami'un, yang bagus dijelaskan barusan. Maka itu sifat ma'nawiyah ini sifat kelaziman dari sifat ma'ani. Apa sih lazim? Lazim itu kan sudah umum, sudah biasa. Lazim itu umum, biasa. Kita biasa berkuasa, kita biasa berkehendak, kita berkuasa untuk mengetahui, kita berkuasa hidup. Mendengar pun kita sudah berkuasa, sudah biasa, sudah umum. Kita juga biasa melihat, karena kita punya mata. Kita biasa berkata-kata, tapi kelaziman itu pasti ada dengan sifat ma'nawiyah dari Allah. Jadi ada batasannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kenapa ada hampir bersamaan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Dari qudrat sampai alam, dengan dari qadirun sampai mutakalliman. Dari itu penjelasannya. Oke anak-anak, sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini pada bab pertama, bab kedua. Pada pembahasan pertama ini pembahasan tentang sifat wajib Allah. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang sifat yang mustahil bagi Allah, ya, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz. Di video yang kedua nanti, insyaallah minggu depan akan Pak Guru sharekan lagi. Sebelum ini diakhiri, jika ada pertanyaan silahkan kalian ajukan pertanyaan di bawah kolom komentar ini, atau bisa kalian langsung tanyakan di WA-nya Pak Guru sendiri. Kalian pasti sudah tahu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.